Selamat pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita mau merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk kekuatan, iman, pengharapan di dalam Tuhan. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau hadir, melawat dan menerangi kami semua. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini firman Tuhan dari Lukas 15 ayat 4. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Sahabat, ayat bacaan kita hari ini merupakan perumpamaan yang Yesus tujukan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Tapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut karena Yesus menerima orang-orang berdosa, bahkan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Saudara, perumpamaan ini menggambarkan betapa besar perhatian Allah terhadap mereka yang terhilang. Mereka yang hilang adalah orang-orang berdosa dan para pemungut cukai yang dianggap sebagai kaum terbuang oleh sebagian orang Yahudi pada zaman Yesus. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa ini dianggap najis karena mereka tidak menaati hukum Taurat. Saudara, melalui perumpamaan ini, Yesus ingin menunjukkan bahwa betapa besar kasih Allah kepada orang-orang berdosa. Bahwa Allah menyambut dan menjadikan mereka umat-Nya. Saudara, berbicara tentang domba, saya teringat dengan kejadian kira-kira 20-an tahun yang lalu. Ketika seekor domba dari belasan domba yang kami pelihara tidak ada dalam kawanannya. Waktu itu saudara, pas lagi liburan sekolah dan saya pulang ke tempat kelahiran saya, kota Pematang Siantar, hampir setiap hari saya menjadi gembala domba. Saya menggantikan among saya, atau sebutan untuk bapak. Saya menggantikannya menjadi gembala pada waktu itu. Seperti biasa, pada siang menjelang sore hari, saya menggiring domba-domba tersebut ke tempat yang banyak rerumputan, yakni di daerah barisan kelapa sawit, pohon kelapa sawit. Disitulah mereka makan sepuasnya selama beberapa waktu. Dalam kawanan domba tersebut biasanya ada seekor domba yang menjadi pemimpin, saudara. Kemana ia melangkah, yang lain pun akan mengikutinya. Demikian seterusnya yang terjadi sampai domba-domba tersebut saya arahkan untuk pulang sebelum hari semakin gelap. Sebelum masuk kandang, biasanya saya menghitung jumlah domba tersebut. Biasanya ada 18. Tetapi pada hari itu yang terhitung hanya 17, saudara. Saya hitung dan memastikan lagi, dan ternyata benar ada 17. Berarti ada satu domba yang hilang atau tersesat dari kawanannya. Lalu saya dan Among mencari-cari ke tempat yang biasanya mereka pergi. Tetapi tidak ada, saudara. Hati Among, bapak saya, menjadi gusar dan galau. Apa yang terjadi dengan satu domba yang hilang itu? Kemana dia? Di mana dia berada? Setiap hari Among pergi menelusuri barisan pohon kelapa sawit yang sangat luas dengan mengendarai motor Vespanya. Uniknya, saudara, domba-domba kami itu sangat mengenali bunyi Vespa dari Among kami ini. Setiap hari, setelah hari ke-6, akhirnya domba yang hilang tersebut ketemu di tempat yang cukup jauh dari tempat yang biasanya. Ia benar-benar tersesat. Domba tersebut benar-benar hilang. Namun setelah ditemukan, betapa senangnya hati Among ketika mendengar suara domba yang dia kenal. Domba tersebut kemudian lari mendekat ke suara Vespa yang dia kenal. Akhirnya domba tersebut pun kami bawa kembali ke kawanannya. Kita semua bersuka cita. Saudara,
Bukankah kita semua ini adalah domba-domba yang tersesat? Tadinya kita adalah domba-domba yang hilang. Tetapi Yesus, Sang Gembala, dengan setia dan penuh kasih, mencari dan akhirnya menemukan kita. Kita semua, orang-orang percaya, adalah kawanan domba Allah. Kita sudah ditemukan, kita sudah diterima, kita diberikan kesempatan, dan kita dikasihi Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, bukankah sebagai orang-orang yang sudah diterima oleh Allah, maka kita juga harus menerima orang lain? Tidak ada alasan untuk kita menolak sesama kita. Hendaknya sikap, pikiran, dan perbuatan kita itu harus menyerupai Kristus yang merangkul orang-orang berdosa dan para pemungut cukai, dan bukan seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang memandang mereka itu najis serta berdosa. Saudara, mari dalam keseharian kita merangkul orang-orang yang terbuang, yang terpinggirkan, yang menderita, yang lemah, yang tertolak, yang tersesat, yang mengalami kebuntuan. Tuhan tidak pernah salah menghadirkan seseorang yang lemah di sekitar kita. Itu adalah kesempatan untuk kita mewujud nyatakan kasih Allah di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Allah menuntun dan memampukan kita di dalam memenuhi panggilan tersebut. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan hari ini agar kami senantiasa boleh merangkul, menerima orang-orang yang lemah, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang didiskriminasi, orang-orang yang tertolak, orang-orang yang kerap kali mendapat perlakuan kekerasan dari sekitarnya. Karena sesungguhnya kami pun adalah orang-orang yang diterima oleh Engkau. Kami dulunya adalah domba-domba yang tersesat, yang hilang. Tetapi Engkau menerima dan merangkul kami. Biar kami juga boleh melakukan apa yang Kristus lakukan. Terima kasih Bapa. Pegang tangan kami, mampukan kami di dalam memenuhi panggilan tersebut. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara.